Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Agustin Silwanto Siwe. Saya seorang mahasiswa prodi musik dari Citra Bakti Ngada, dan sekarang sedang menjalani proses praktek PPL mengajar di SMP Kartini Mataloko. Pada kesempatan kali ini, karena saya seorang guru musik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu alat musik tradisional daerah Ngada yang khas menurut saya, dan banyak orang juga mungkin tidak tahu tentang alat musik ini. Alat musik ini adalah alat musik foidoa. Di tangan saya yang saya pegang ini adalah alat musik, namanya alat musik foidoa yang di bagian belakang, sedangkan yang bagian depan ini alat musik namanya foipai. Saya hanya ingin menjelaskan tentang foidoa dulu. Alat musik foidoa ini di daerah Ngada pada zaman dahulu itu digunakan untuk mengiringi satu upacara adat, juga untuk sebagai sarana hiburan pada waktu itu. Jadi nenek-nenek mereka kalau kebiasaannya ketika duduk-duduk santai atau ketika mereka sedang berada di sawah atau mereka melakukan aktivitas yang mereka di sela-sela waktu itu mereka biasa memainkan alat musik ini. Kenapa nama alat musik ini foidoa? Foi kalau dalam bahasa Indonesia itu dia diartikan sebagai suling, sedangkan doa arti harfiahnya itu kembar, bisa kalau secara pemaknaannya itu dikatakan ganda, jadi bisa dinamakan suling ganda. Kenapa suling ganda? Karena dari struktur organologinya tuh kita lihat bahwa ada dua bilah bambu memiliki lubang-lubang yang posisinya tuh sejajar. Lalu dan formulasi dari untuk menghasilkan bunyi itu tuh ditiup dari sini. Ini lubang resonansinya. Lubang resonansinya itu bambu, tapi tiupannya itu dari sini. Kemudian mengalir udara, lalu menghasilkan sebuah nada. Lalu bagaimana cara memainkan alat musik ini? Sebelumnya alat musik ini dia tuh terdiri dari 5 buah nada saja. Dan 5 buah nada ini lahir dari kebiasaan mereka pada waktu itu. Ketika bernyanyi, nadanya itu berkisar 5 buah nada itu saja, yaitu nada do, re, mi, fa, dan sol. Jadi tidak ada sistem penamaan yang baku tentang alat musik ini. Jadi bisa dikatakan sebagai pentatonis atau apa, karena belum ada satu penamaan yang baku tentang alat musik ini. Jadi cara memainkannya, sekarang saya akan mempraktikkan sedikit tentang cara memainkannya. Jadi cara mainkan seperti ini. Nah, itu untuk nada do, sedangkan nada re nya, lalu nada mi nya, sedangkan nada fa nya adalah seperti ini. Sedangkan nada sol nya itu dilepas. Lalu alat musik yang saya pegang ini, kelemahannya tuh ada beberapa nada, yaitu nada fa dan sol itu sumbang. Jadi mungkin pada saat pembuatannya itu mereka tidak terlalu memperhatikan tentang jarak. Jadi memang alat musik ini memang sederhana, tapi dalam proses pembuatannya tuh dia harus memiliki sebuah artinya kesabaran, kecermatan. Jadi untuk menghasilkan alat musik ini kadang orang harus melakukan uji coba yang berulang untuk bisa menghasilkan nada-nada yang matang. Kalau yang ini kayaknya buatnya mungkin dia mengalami satu kelemahan ketika mengerjakan alat musik ini, yaitu nampak tadi ada nada fa dan sol yang sumbang. Lalu
eh, biasanya alat musik ini dia akan terlihat sangat harmoni, sangat indah ketika alat musik ini dipadukan dengan alat-alat musik yang lain. Contohnya bisa juga dia dipadukan dengan alat musik harmoni seperti gitar atau ukulele, bisa juga dengan string bass. Kemudian ada untuk ritmiknya tuh biasa kalau di sini daerah ada salah satu alat musik namanya golaba. Kalau umumnya tuh ada yang bilang gendang dan gong ya seperti itu. Itu dia biasa dipadukan dengan itu. Dan eh, dan itu biasa kalau di daerah Ngada ini ada kelompok-kelompok musik yang masih terus melestarikan alat musik ini. Mereka biasa diundang ketika memperingati hari-hari besar di daerah Ngada seperti hari-hari 17-an atau pesta-pesta syukuran, pentabisan imam dan lain-lain. Kenapa penting saya memperkenalkan ini di situasi yang sudah sedemikian majunya? Karena menurut saya generasi kita sekarang ini di tengah pergolakan dari dunia musik yang begitu beraneka ragam dan lebih arahnya itu lebih tekno, kita kadang melupakan tentang jati diri dari daerah kita sendiri dan perlu menurut saya untuk hal ini dilestarikan. Dan bila perlu di sekolah-sekolah juga membuat sebuah silabus yang mengajarkan tentang alat musik F2 ini sehingga pelestariannya juga bisa berkelanjutan dan generasi-generasi ini tidak hanya tahu main TikTok saja tapi tahu tentang alat musik ini sehingga harapan kedepannya itu alat musik ini dia bisa terus ada di dalam dunia permusikan. Di samping itu alat musik yang sederhana ini juga bisa digabungkan juga, dikolaborasikan juga dengan alat-alat musik yang sudah modern sekarang, bisa juga dengan alat-alat musik yang seperti drum-drum yang masa kini ya, tergantung dari segi aransemennya. Tapi pada umumnya juga pada khususnya tuh alat musik itu tuh macam seperti gitar apa dia mengikuti nada-nada dari alat musik ini. Kalau alat musik yang saya pegang ini dia nada dasarnya itu dari nada G. Ini dari nada G. Dari steman juga menggunakan steman natural stem. Jadi saya akan coba mempraktikkan sedikit tentang ada sebuah lagu ini lagu merupakan lagu tua juga dari daerah Ngada, folk song daerah Ngada. Jarang sekali juga orang menyanyikan ini dan lagu ini saya dapat ketika saya berkunjung di satu daerah di Aimere, di satu kampung namanya Kampung Belaragi. Di situ ada salah satu bapak tua, dia memainkan nada dari lagu ini. Lagunya judulnya Tanah Kita. Saya akan coba memainkan sedikit. Demikian dari saya tentang alat musik F2 ini. Jadi saya masih punya utang untuk menjelaskan tentang alat musik yang di depan ini. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran, jadi belum sempurna. Saya butuh hal untuk menggali lagi tentang alat musik ini. Untuk F2 saya menjelaskan ya, sesuai dengan apa yang saya cari, yang saya gali dari para musisi lokal yang melestarikan alat musik ini. Harapan saya
semoga kedepannya alat musik ini bisa dijadikan sebagai sebuah materi dalam sebuah pembelajaran seni, khususnya dalam pembelajaran seni alat seni musik tradisional. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu merupakan kelemahannya saya. Sekian dan terima kasih.